Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sahala Putih adalah NRP 12 2021 089. Rekan saya Nazwa Zaulian Auliana Nuwan. dengan NRP 13/2021-094. Saya Halda Ulia Putri dengan NRP 13/2021-099. Saya Nalendri Setkasya Paramandana dengan NRP 13/2021-105. Di sini kami mengambil data mengenai automobile dataset. Agenda yang akan kami bahas, yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan kepentingan. Selanjutnya ada karakteristik data, terdiri dari pengumpulan data, deskripsi dan karakteristik data, exploratory data analysis. Kemudian ada metodologi, yaitu langkah-langkah penyelesaian. Selanjutnya ada hasil dan analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Poin pertama yaitu latar belakang, di mana latar belakang ini menjelaskan mengenai alasan kami melakukan analisis data, yaitu alasan kami melakukan analisis data ini dikarenakan terdapat suatu pebisnis mobil yang akan melakukan penjualan berbagai jenis mobil, di mana sebelum menjualnya mereka harus mengetahui terlebih dahulu prediksi harga yang sesuai dengan spesifikasi mobil tersebut agar dapat menentukan asuransi atau faktor risiko keadaan mobil yang nyaman bagi konsumennya, agar banyak peminat. Maka dari itu, kami diminta untuk membuat prediksi harga yang sesuai dengan melakukan analisis terhadap data yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan kepentingan. Pada rumusan masalah, yaitu permasalahan yang akan diidentifikasi dalam laporan ini, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengetahui nilai pengaruh dari beberapa faktor untuk memprediksi harga mobil. Yang kedua, bagaimana cara mencari tahu nilai prediksi harga mobil dengan menggunakan regresi linear. Sedangkan untuk kepentingan, yaitu membahas tentang proyek ini penting bagi pebisnis mobil yang ingin penjualan mobil-mobilnya laku dengan cepat. Oleh karena itu, mereka perlu mengetahui prediksi harga yang sesuai dengan kualitas atau spesifikasi mobil dengan asuransi atau faktor risiko keadaan mobil yang nyaman bagi konsumennya agar mobilnya terjual dengan cepat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan karakteristik. Karakteristik terdiri dari pengumpulan data, di mana data didapat dari beberapa sumber yang tertera pada slide. Selanjutnya ada deskripsi dan karakteristik data. Karakteristik data pada automobile dataset ini yaitu berupa multivariate, di mana hal ini berarti data-data tersebut dikumpulkan dari dua atau lebih variabel dalam kumpulan datanya. Selanjutnya ada exploratory data analisis. Terdiri dari statistik deskriptif. Cara membaca tabel tersebut yaitu simboling, variabel simboling terdapat nilai min sebesar 0,83, nilai standar deviasi 1,24, dan pada variabel normalized losses itu nilai minnya 122,0, nilai standar deviasinya 35,44. Dan pada variabel wheelbase, nilai minnya terdapat 9.630,74 dan nilai standar deviasinya 909,99. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data. Yang pertama ada pie chart. Di pie chart kita membandingkan fuel type. Dari sini hasil pengamatan penggunaan bakar gas itu lebih banyak dibandingkan diesel. Selanjutnya ada aspiration. Dari hasil pengamatan penggunaan mesin standar itu lebih banyak dibandingkan mesin turbo. Selanjutnya ada number of doors. Dari sini dapat dilihat bahwa mobil yang memiliki pintu 4 lebih banyak dibandingkan pengguna mobil dengan pintu 2. Yang terakhir ada engine location. Mesin biasanya ditaruhnya di depan dibandingkan di belakang.
Selanjutnya ada diagram batang tunggal. Di sini manufaktur distribution in dataset menunjukkan tingkat penjualan tiap mobil. Pada diagram batang tersebut, menyatakan bahwa jumlah penjualan mobil merek Toyota itu lebih banyak dibandingkan merek lainnya. Selanjutnya ada simbol import. Di sini juga menunjukkan keterkaitan atau korelasi. Yang pertama di antara City MPG dengan curve weight, dan yang kedua ada Highway MPG dengan curve weight. Selanjutnya ada diagram batang tunggal lagi. Di sini data ini menunjukkan perbandingan pada setiap jenis spesifikasi yang ada di mobil. Selanjutnya ada heat map. Kalau di sini semakin terang warna, maka akan menunjukkan nilai korelasinya itu semakin tinggi. Sedangkan sebaliknya, jika semakin gelap warnanya, maka akan menunjukkan nilai korelasi yang semakin rendah. Selanjutnya ada scatter matrix. Di sini menunjukkan garis linear yang didapat dari korelasi antara variabel-variabel. Dan yang terakhir ada facet grid. Di sini menunjukkan garis linear juga, tapi terbentuknya dari kumpulan titik-titik untuk menentukan nilai konstanta pada formulasi Y atau prediksi harga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi, di mana metodologi ini menjelaskan langkah-langkah yang kami lakukan pada saat melakukan analisis data automobile dataset. Yang pertama, terdapat langkah data understanding, di mana pada langkah ini kita melakukan import file dataset yang ada untuk mengetahui informasi apa saja yang terdapat pada automobile dataset ini, seperti jumlah baris dan kolom, nama tiap kolom, jumlah macam yang terdapat pada setiap kolom, dan lain-lain. Lalu, langkah selanjutnya yaitu terdapat data visualization, di mana pada langkah ini dilakukan untuk mempermudah pembaca untuk mengetahui data dan informasi secara visual. Seperti pada bagian diagram yang telah rekan saya jelaskan, hal ini mempermudah pembaca untuk mengetahui seperti perbandingan macam yang ada pada variabel-variabelnya. Selain itu, terdapat pula plot yang menunjukkan korelasi antara variabelnya. Lalu langkah selanjutnya ini terdapat data preprocessing, di mana pada langkah ketiga ini kami mencari tahu berapa jumlah data NaN atau NaN number pada suatu variabel. Lalu langkah selanjutnya yaitu mencari tahu berapa persen jumlah NaN pada variabel tersebut dengan cara membagi jumlah data NaN yang ada pada variabel tersebut dengan jumlah baris yang ada pada data yang sudah tertera pada hasil dari data understanding. Lalu langkah selanjutnya yaitu modeling, di mana pada langkah ini kita akan melakukan proses modeling yaitu berupa regresi linear, di mana nilai Y yaitu prediksi harga yang ingin dicari, dan X merupakan faktor-faktor yang memengaruhi prediksi harga tersebut. Selain itu, dengan melakukan proses modeling ini akan didapat nilai standar deviasi, nilai F-tabel, nilai probabilitas, nilai intercept, kemiringan, dan kepuncakan dari setiap variabel. Lalu yang terakhir terdapat evaluation, di mana pada langkah evaluation ini akan memperlihatkan seberapa besar nilai MSE atau error terhadap prediksi harga yang telah kami buat di modeling. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil dari analisis. Di sini terdapat 4 hasil. Yang pertama yaitu hasil LMO, hasil LM1, hasil LM2, LM3, dan gambar 4. Di setiap gambar itu memiliki penjelasan. Yang pertama yaitu gambar 4.1 atau LM0, di mana hasil tersebut dapat menentukan prediksi harga dengan menggunakan formula regresi linear. Untuk perumusan pada LM0 ini, yaitu price sama dengan cup weight ditambah engine size ditambah width ditambah Highway MPG ditambah bore ditambah horsepower, di mana price merupakan variabel Y dan faktor-faktor lainnya itu merupakan variabel X. Dan didapat bahwa nilai konstansanya itu sebesar minus 2,136 dikali 10 pangkat minus 4. Selanjutnya yaitu penjelasan buat untuk gambar 4.2, di mana menggunakan formula regresi linear yang sama, namun untuk perumusan pada LM1 ini berbeda dengan perumusan pada LM0, yaitu price sama dengan cup weight ditambah engine size ditambah weight ditambah height ditambah Highway MPG ditambah bore plus stroke plus horsepower plus peak RPM plus compression ratio plus density plus power per volume, di mana
price merupakan variabel Y dan faktor-faktor lainnya itu merupakan variabel X. Dan didapat nilai konstansa untuk variabel Y yaitu sebesar minus 3,285 dikali 10 pangkat minus 4. Selanjutnya untuk penjelasan gambar 4.3 atau LM3, formulanya itu menggunakan formula regresi linear, namun untuk perumusan pada LM3 ini yaitu price sama dengan cup weight ditambah engine size ditambah width ditambah height ditambah height WMPG ditambah bore ditambah stroke ditambah horsepower ditambah peak RPM ditambah compression ratio ditambah density ditambah power per volume ditambah engine size gas ditambah height WMPG MPG RWD ditambah height WMPG FW di mana price merupakan variabel Y dan faktor-faktor lainnya itu merupakan variabel X. Dan didapat konstantanya itu sebesar min 2,938 dikali 10 pangkat min 4. Dan untuk penjelasan gambar 4.4 yaitu didapat data keseluruhannya seperti train R pangkat 2 sebesar 0,898 dan buat nilai tes R kuadrat yaitu sebesar minus 112543,96, CV R pangkat 2 sebesar minus 1037.629,15 dan nilai MSE-nya atau errornya itu sebesar 0,00. Kesimpulan dari hasil analisis data ini yaitu setelah melakukan analisis data dari dataset automobile, kita dapat membantu pebisnis mobil untuk memprediksi harga mobil yang akan dijual. Dari hasil analisis yang telah didapatkan, kita mengetahui bahwa nilai MSE-nya itu error sangat kecil, hampir mendekati nol. Hal ini berarti bahwa hasil prediksi dari analisis tersebut sangat relevan. Hasil-hasil yang didapat diantaranya yaitu pertama, nilai konstan untuk formulasi pada prediksi nilai Y atau harga mobil. Yang kedua, nilai koefisien untuk setiap variabel X pada formulasi. Yang ketiga, nilai MSE digunakan untuk mengetahui formulasi yang telah ada prediksinya relevan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.